Puji Tuhan, shalom saudara. Sekali katakan shalom. Shalom. Gereja Betani Bau-Bau mengucapkan selamat hari Paskah bagi jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati. Pagi hari ini kita akan menaikkan ibadah. Saya mengajak saudara menaikkan syukur kita lewat pujian dan penyembahan saudara di hadapan Tuhan. Mari siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami rindu berjumpa secara pribadi hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, jamah setiap kami lawan hati kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan. Dengan apaku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apaku membalas cinta, oh Yesusku. Bersama-sama naikkan pujian ini. Dengan apaku membalas kasih-Mu, terima darimu. Dengan apaku membalas Tuhan. Katakan oh Yesusku. Bersama-sama kita katakan
setiap kehidupan kami, berkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya boleh jadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang mau lebih dalam lagi Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Bawa kami Tuhan. Terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu sepenuhnya terbatas Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan. Hingga hari ini kami boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Meskipun ku tak mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya
sudah mati menebus segala dosa-dosa kami. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat cinta-Mu Tuhan, dan kasih setia-Mu Tuhan. Mari jemaat sebentar kita bangkit berdiri sambil angkat kita katakan Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kuasa-Mu tak pernah terbatas Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan. Sehingga hari ini Tuhan kami boleh merasakan kehadiran-Mu. Hari ini kami rindu bersorak-sorai di dalam nama Yesus. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sebab Tuhan kita baik. Amin. Haleluya. Percaya, mari berikan sorak-sorai bagi semoga kita Bye.
Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, jamah setiap hati kami Tuhan. Kami rindu biarlah firman-Mu Kau nyatakan bagi kami semua Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab di balik kematian Tuhan ada sesuatu kebenaran yang Tuhan kerjakan bagi kami. Demi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami akan diberkati dengan firman-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-25. Di sana dikatakan Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamai karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kematian Yesus di kayu salib tentu bagi kita adalah karya yang besar.
Karena saudara, sejarah ini terus ya sampai hari ini, saudara, semua umat Kristen seluruh dunia merayakannya. Nah, saudara, kematian Yesus di kayu salib adalah momen yang berharga bagi kita yang percaya kepadanya. Dan saudara, banyak orang yang tidak percaya, yang mengolok-olok tentang Tuhan kita. Dikatakan, mengapa Allah orang Kristen disalib? Mengapa Allah Tuhan orang Kristen itu mati? Apakah mereka bertanya, apakah Tuhan bisa mati? Nah, saudara, mereka tidak mengerti bahwa kematian Tuhan itu adalah dikatakan menjadikan jalan pendamai bagi kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi bagi kita kematian mengandung arti yang sangat besar bagi kita. Di balik kematiannya ada kebenaran yang Ia kerjakan. Nah, sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan tema pada pagi hari ini adalah kebenaran di balik kematian. Nah, saudara, apakah kebenaran di balik kematian yang Yesus kerjakan bagi kita? Yang pertama, saudara, dikatakan bahwa kematian adalah pengorbanan, yaitu darahnya. Nah, mari kita temukan, saudara, di dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. Yang bisa multimedia buka di dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. Nah, di sana dikatakan, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kematian Yesus dikatakan adalah sebuah pengorbanan. Dikatakan pengorbanan, saudara, karena dikatakan Yesus mati bagi kita. Jadi kematian Yesus di kayu salib adalah mengorbankan hidupnya demi saya dan saudara. Kita yang harus menanggung, kita yang harus mati, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi karena Tuhan sayang bagi kita, Dia mengorbankan anaknya. Yesus mengorbankan hidupnya, saudara, supaya kita yang akan binasa, saudara, ya, menjadi beroleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Pengorbanannya adalah sebuah kasih, ya, bagi kita semua. Sehingga saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak masuk di dalam sebuah kematian yang kekal. Yang kedua, saudara, kita lihat bahwa kematian Yesus untuk semua orang, semua umat, ya. Yesus tidak mati, saudara, hanya untuk orang Israel, hanya untuk orang yang mungkin hari ini dikatakan percaya. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada mungkin banyak orang lagi, saudara, yang akan datang kepada Yesus. Nah, kalau kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45, multimedia bisa buka. Sekali lagi, Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Ya, di sana dikatakan bahwa 45, ya, bukan 25. Nah, Markus 10 ayat yang ke-45. Nah, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bukan hanya satu orang, bukan hanya dua orang, tetapi saudara, seluruh umat manusia yang percaya kepada Dia, Dia menebus kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kematiannya di kayu salib. Jadi jangan, saudara, ada banyak orang berbangga, saya adalah anak Tuhan. Ya, semua kita yang ditebus itu adalah anak Tuhan, anak yang dikasihinya, saudara, supaya kita masuk di dalam kerajaan surga. Semua orang, ya dikatakan, saudara, di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Semua orang yang mengasihi di dalam dunia ini, Dia mau mati, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk semua kita. Jadi saudara, bersyukurlah
Karena Tuhan bukan hanya mati karena satu orang. Yang kedua, yang ketiga, kematian Yesus bersifat pengganti, menggantikan saudara dan saya. Di dalam perjanjian lama, saudara, dikatakan bahwa kita bisa membawa binatang. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita tarik garis benangnya masuk di dalam perjanjian baru, maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara akan menemukan ya di sana bahwa Yesus yang menggantikan, dikatakan sekali untuk selamanya. Jadi banyak orang berkata, apakah kita, saudara, bisa menebus dosa kita? Nggak bisa, saudara. Ya. Saudara, perbuatan baik apapun, saudara, harta apapun yang saudara mau bayar yang namanya keselamatan, nggak bisa. Hanya satu yang bisa menebus, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara boleh buka di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Kita lihat ayatnya, saudara, kita baca. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara, ketika kita berdosa, maka saudara sudah ditentukan di sana bahwa upah dosa adalah maut. Maut itu adalah kematian untuk selama-lamanya. Tetapi dikatakan, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Hanya Yesus yang bisa memberikan kehidupan yang kekal. Sebab itu dia mau mati bagi kita, saudara, supaya kita tidak mati di dalam selama-lamanya. Dia menggantikan kita, saudara, supaya kita beroleh yang namanya hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Yang keempat, kita akan lihat bahwa kematian mendamaikan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, jadi di dalam 2 Korintus 5 bisa dibuka, 2 Korintus 5 ayat yang ke-19. 2 Korintus 5 ayat yang ke-19. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayan ini, karena kami tidak tawar hati. Ya, maaf, di dalam 2 Korintus 5 ayat 19. 2 Korintus 5 ayat 19 ya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Ya. Artinya begini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, bahwa sebenarnya di dalam Yesaya dikatakan bahwa kita ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Di dalam Yesaya dikatakan bahwa ada yang menjadi gate, ada yang menjadi tembok. Apa itu? Dosa dan pelanggaran kita. Nah, bagaimana caranya Allah mendamaikan kita dengan dirinya adalah lewat pengorbanan Yesus Kristus. Gak ada yang bisa, saudara, mengampuni kita selain daripada Tuhan. Sebab itu dia merancangkan yang namanya, saudara, pendamaian melalui Yesus Kristus dan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Artinya berapa banyak dosa yang kita buat, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka Tuhan tetap mengampuni saya dan saudara. Yang kelima, kematian adalah penebusan, yaitu membayar, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dikatakan membayar kerugian karena dosa, meniadakan kesalahan akibat dosa. Jadi kita ini ditebus, ya. Oleh karena apa, saudara? Kita ini penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa. Setiap hari kita buat. Berapa tahun kita hidup? Ada yang 70 tahun, 90 tahun. Apakah dalam satu hari kita tidak berbuat dosa? Apakah dosa terus tinggal di dalam hidup kita? Maka Tuhan katakan, Tuhan tidak memperhitungkan itu. Ketika kita datang bertobat kepada Tuhan, maka kematiannya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjadi penebusan bagi saya dan saudara. Nah, lihat ayatnya di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-14. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-14. Dengan menghapuskan surat hutang
yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Semua utang kita, saudara, semua dosa kita sudah dipakukan di kayu salib, dan Tuhan berkata, sudah selesai. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kematiannya untuk menebus saya dan saudara. Yang terakhir, kematian adalah sebuah kemenangan bagi kita. Yesus berjuang di atas kayu salib dan menang atas kuasa dosa, kuasa daripada iblis, kuasa daripada si jahat yang saudara membelenggu manusia. Jadi perjuangan untuk naik di kayu salib, dicambuk saudara, dipakaikan saudara mahkota berduri, saudara diolok, diludahi, dipukul di sana. Itu adalah sebuah perjuangan untuk saudara menyelesaikan semua di kayu salib, dan terakhir dia berkata, sudah selesai. Betapa sakit, betapa tersiksanya perjuangan ini. Dan ini saudara, kita hargai perjuangan ya untuk memperoleh kemenangan di kayu salib. Hari-hari ini saudara, orang percaya saudara tidak merasa menang. Ya, selalu tertuduh, selalu dikalahkan. Ya, oleh suara-suara dari dakwaan kuasa kegelapan. Semua belenggu dosa di dalam hidup kita. Kita bisa katakan kita lebih daripada pemenang. Sebab itu saudara yang dikasih oleh kemenangan untuk naik di kayu salib, dan Yesus berkata, sudah selesai semuanya. Dan Tuhan memberikan kemenangan atas maut, kemenangan atas dosa bagi kita. Sebab itu saudara, saya mengakhiri khotbah saya pada pagi hari ini. Kiranya memberkati kehidupan saudara dan saya, bahwa kebenaran di balik kematiannya. Nah, saudara, kita akan mengikuti perjamuan kudus malam pada pagi hari ini. Ya. Biarlah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup saudara taruh di bawah kaki Tuhan. Haleluya. Ya Allah, tubuh Kristus yang tersiksa, dicambuk di kayu salib demi saya dan saudara. Ya rala-rala, yang sakit engkau di rumah, engkau disembuhkan, dipulihkan. Hari-hari ini ada wabah yang begitu menakutkan, tapi kita percaya dengan kuasa Tuhan, dengan kematiannya di kayu salib, darah Yesus membungkus saudara dan saya. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur, atasnya ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam angkat cawan sebelah kanan kanan saudara. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia ini.
Biar kami melewati masa yang sulit ini, masa yang mencekam bagi kami. Semua wabah-wabah yang menakuti semua manusia, semua orang-orang yang ada di Indonesia, ya Tuhan, kami katakan perintahkan berhenti dalam nama Yesus. Tuhan, angkat virus ini dari Indonesia. Setiap pulau, dari bangsa-bangsa, suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Ninia sampai Pulau Rote, kami perintahkan dalam nama Yesus keluar, pergi dari bangsa kami. Bangsa ini milik Kristus, dan Dia menebus dengan darah yang begitu mahal. Ya Allah, semua yang sakit disembuhkan. Hindarkan kami, tutup bungkus bau-bau ini dengan kuasa darah Kristus. Ada darah Yesus yang mengalir di daerah ini. Ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya menonton video ini di rumah mereka masing-masing. Berkat Tuhan akan sama turun pada pagi hari ini, memberkati kehidupan kami. Bahkan Tuhan membukakan tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan berkat yang tidak terpadamkan bagi kami. Sebab itu terimalah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.